yang mempelajari ini semua dinamakan sebagai ilmu biologi, dan untuk klasifikasi dinamakan sebagai ilmu taksonomi. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini yaitu untuk mempermudah kita dalam mempelajari berbagai macam jenis makhluk hidup. Pada abad ke-18, ada seorang ilmuwan biologi yang berasal dari Swedia yang bernama Carles Linnaeus. Carles Linnaeus ini membagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Kingdom Animalia atau hewan, kemudian yang kedua yaitu Kingdom Plantae atau tumbuhan. Selanjutnya, kingdom tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dinamakan sebagai takson. Nah, berikut ini merupakan urutan takson dari yang mulai terbesar hingga terkecil. Seperti contoh urutannya yaitu ada kingdom, ada phylum atau divisi, ada class, ada ordo, ada family, ada genus, dan juga ada spesies. Nah, teman-teman bisa menggunakan 3 bahasa, yaitu ada bahasa Latin, bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, kingdom di muka bumi ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu ada animalia atau hewan, dan hewan di muka bumi ini dibagi menjadi berbagai macam jenis. Kemudian yang kedua yaitu ada plantae atau tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki banyak jenis loh teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Jamur juga memiliki jenis yang banyak loh teman-teman. Dan yang keempat yaitu ada protista. Protista merupakan makhluk bersel tunggal, memiliki inti sel dan ukurannya jauh lebih besar daripada monera. Kemudian yang terakhir yaitu monera itu sendiri. Monera juga merupakan makhluk bersel tunggal, namun tidak memiliki inti sel dan ukurannya jauh lebih kecil daripada protista. Nah, monera dan juga protista ini merupakan makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung, namun memerlukan suatu alat yang dinamakan sebagai mikroskop. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita singgung sedikit yuk tentang kingdom atau kerajaan yang ada pada tumbuhan. Kerajaan tumbuhan atau plantae dibagi menjadi 3 divisi atau phylum, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Bryophyta. Divisi ini terdiri dari lumut-lumutan. Yang kedua yaitu ada Pteridophyta. Divisi ini terdiri dari tumbuhan paku. Yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan yang umumnya kita lihat. Dan Spermatophyta dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu ada Angiospermae dan yang kedua yaitu Gymnospermae. Contoh tumbuhannya pada umumnya yaitu seperti pohon mangga dan jambu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti kita yaitu kerajaan hewan atau Kingdom Animalia. Kingdom Animalia dibagi menjadi 8 divisi atau phylum. Dari 9 phylum tersebut, 8 diantaranya merupakan invertebrata atau tidak bertulang belakang, dan 1 diantaranya yaitu ada vertebrata atau bertulang belakang. Kira-kira apa saja ya? Kita lanjut pembahasannya yuk. Yang pertama yaitu invertebrata atau tidak bertulang belakang. Contohnya seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Kemudian yang kedua ada vertebrata atau bertulang belakang. Vertebrata hanya memiliki 1 divisi atau phylum, yaitu Chordata. Chordata yang terdiri dari yang pertama yaitu Hermicodata, Urochodata, Cephalochordata, dan yang keempat yaitu vertebrata. Dari vertebrata akan dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada Pisces,
amfibi, reptil, aves, dan yang terakhir yaitu mamalia. Kelima vertebrata tersebut dibedakan kembali menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok udara panas, terdiri dari mamalia, aves, dan pisces. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok udara dingin, yang terdiri dari reptil dan amfibi. Setelah kingdom, kemudian divisi atau filum, selanjutnya animal akan dikelompokkan ke dalam ordo yang mana dibagi menjadi 16. Ke-16-nya seperti berikut. Contohnya karnivora atau hewan pemakan daging, kemudian ada proboscidea atau hewan yang giginya berupa gading dan hidungnya berupa proboscis atau belalai. Contoh hewannya seperti gajah. Ada juga primata. Primata ini seperti simpanse atau orangutan. Berikut ini merupakan contoh urutan takson pada hewan gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan kingdom dari Animalia. Filum atau divisinya yaitu Chordata atau hewan bertulang belakang. Kemudian kelasnya yaitu Mamalia atau hewan menyusui. Kemudian untuk ordo yaitu Proboscidea karena memiliki gading dan belalai. Kemudian untuk familinya yaitu Elephantidae. Kemudian jenisnya yaitu Elphas dan spesiesnya yaitu Elphas maximus sumatrensis. Kemudian spesiesnya yaitu Elphas maximus sumatrensis. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa jenis gajah ini ada beraneka macam, mulai dari gajah dari Thailand, gajah dari India, bahkan ada gajah dari Afrika. Gajah-gajah tersebut memiliki takson yang sama hanya sampai pada famili, dan yang membedakan pada genus dan juga spesiesnya. Contoh selanjutnya yaitu urutan takson hewan harimau. Harimau merupakan kingdom dari Animalia. Filumnya yaitu Chordata atau bertulang belakang. Kemudian kelasnya yaitu Mamalia atau hewan menyusui. Ordonya yaitu Carnivora karena merupakan pemakan daging. Kemudian familinya yaitu Felidae atau jenis-jenis kucing. Untuk jenisnya yaitu Panthera. Nah, jenis ini dibedakan loh ya. Ada kucing yang besar yang bernama Panthera dan ada kucing yang biasa kita lihat di sekitar rumah. Kemudian spesiesnya yaitu Panthera tigris. Untuk harimau ini sama dengan contoh yang sebelumnya tadi, yaitu hanya memiliki kesamaan dengan kucing pada sampai takson famili, dan akan berbeda atau menyesuaikan pada genus dan spesiesnya. Nah, kita sudah belajar tentang takson-takson yang ada di makhluk hidup, khususnya yaitu yang ada di hewan. Dan kita juga sudah pelajari urutan takson-takson dari gajah Sumatera dan juga harimau. Kira-kira kalau jerapah bagaimana ya urutan taksonnya? Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya.